Selamat pagi semua. Selamat pagi juga, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Apa ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat dan barokah. Kepada ketua kelas, dipersilahkan. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum Ibu memulai pelajaran, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu agar kalian lebih semangat dan konsentrasi lagi dalam belajar. Semua silahkan berdiri dulu. Jadi, aturan mainnya, kalian harus konsentrasi dan fokus dengan apa yang saya katakan, lalu merasakannya. Mengerti semua? Mengerti. Baik, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Contohnya seperti ini. Ke samping, ke atas, ke depan, ke bawah. Ke samping, ke atas, ke depan, ke bawah. Baik, sudah siap semua? Sudah, Bu. Perhatikan baik-baik ya. Ke samping, ke depan, ke atas, ke bawah. Ke samping, ke samping, ke samping, ke samping, ke samping, ke depan, ke depan. Halo, ke depan, ke depan, ke bawah, ke bawah. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, memahami materi akhlak terpuji dan akhlak tercela pergaulan remaja dengan baik. Yang kedua, menjelaskan dalil terkait materi akhlak terpuji dan akhlak tercela pergaulan remaja dengan baik. Yang ketiga, menyimpulkan materi. Yang keempat, menilai akhlak terpuji dan akhlak tercela pada pergaulan remaja dengan baik. Dan yang kelima, mengkomunikasikan kembali materi akhlak terpuji dan akhlak tercela dalam pergaulan remaja dengan baik. Sebelumnya, Ibu sudah dikirimkan file kepada ketua kelas. Apakah sudah di-share ke grupnya? Sekarang silakan kalian buka dan baca file yang sudah Ibu kirimkan. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Kemudian nanti Ibu akan tanyakan hasil dari yang kalian baca. Sudah dibuka semua? Sudah, Bu. Oke, silahkan kalian baca, dimulai dari sekarang. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Saya ingin menanggapi, Bu. Akhlak terpuji dalam pergaulan remaja itu ada 3: memperkuat persaudaraan, mengembangkan wawasan keilmuan dan toleransi. Dan kita harus membiasakan diri dengan perilaku-perilaku terpuji pergaulan remaja. Sekian, terima kasih. Oke, bagus. Apa ada lagi yang mau menambahkan? Saya ingin menambahkan, Bu, perilaku tercela pergaulan remaja yakni ada 3: pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, mengkonsumsi
mengkonsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba. Cara menghindarinya dengan meningkatkan keimanan dan mengatur waktu dengan baik. Sekian, terima kasih. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan memaparkan sedikit apa yang dimaksud dengan akhlak pergaulan remaja. Nah, materi hari ini mengenai akhlak pergaulan remaja. Akhlak pergaulan remaja. Namanya akhlak tidak terlepas dari akhlak terpuji juga akhlak tercela. Begitu pula dalam akhlak pergaulan remaja. Selanjutnya, perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, yakni dibagi menjadi 3. Yang pertama, persaudaraan atau mengukuhkan ukhuwah. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan. Dan yang ketiga, menghormati dan menghargai atau tasamuh, bisa juga disebut dengan toleransi. Lalu, bagaimana sih membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja tersebut? Nah, membiasakan perilaku terpuji pada pergaulan remaja. Yang pertama itu dengan menutup aurat, di mana kita selalu menjaga diri kita dengan menutup aurat, terutama yang perempuan. Yang kedua, mengajak untuk selalu berbuat kebaikan. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang keempat, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dan yang terakhir, bersikap santun dan tidak sombong. Baik, sekarang beralih kepada perilaku tercela dalam pergaulan remaja, di mana sudah banyak terjadi di mana-mana perilaku tercela yang sangat miris sekali dan sering dilakukan pada remaja saat ini. Contohnya seperti pergaulan bebas atau free sex. Yang kedua, tawuran antar pelajar. Yang ketiga, mengkonsumsi minuman keras. Dan yang terakhir, menyalahgunakan narkoba. Lalu, bagaimana sih cara menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja? Caranya dengan meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Dan yang ketiga, mengatur waktu dengan baik. Selanjutnya, mengenai dalil akhlak dalam pergaulan remaja. Dalil akhlak pergaulan remaja yakni terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13, di mana dalam kandungan suratnya kita dianjurkan untuk melakukan ta'aruf guna menghindari pertikaian dan untuk menjaga persaudaraan baik seiman maupun senasab. Sekian pemaparan dari Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke pembagian kelompok. Sekarang kalian buat kelompok sendiri-sendiri menjadi 3 kelompok. Ibu kasih waktu selama 3 menit, dimulai dari sekarang. Jadi tugas kalian mencari apa sih penyebab rusaknya akhlak dan tindak remaja di Indonesia, tentunya di era dan zaman yang milenial ini. Silahkan kalian cari dan jelaskan. Nah, jadi tugas kalian cuma mencari dalil terkait dalil yang ada kaitannya dengan akhlak pergaulan remaja. Nanti kalian diskusikan di mana isi kandungan ayat yang terdapat dalam ayat surat. Nah, di sini kalian silakan cari cara
Oke, sudah selesai ya diskusinya. Sekarang silakan kalian presentasi hasil diskusi kalian tadi. Kita mulai dari kelompok pertama. Teman-teman, di sini saya dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang saya dapat dalam diskusi saya mengenai cara menerapkan akhlak terpuji bagi remaja pada masa milenial ini. Yakni setiap ucapan baik dan perbuatan terpuji yang dilakukan remaja diberi pujian dan dorongan untuk mempertahankan kebaikan yang telah dicapainya. Hindari celaan, hinaan, dan kritikan tajam. Kalau memberikan kritikan, hendaknya hati-hati dan bijaksana, karena masa remaja yakni masa mencari jati diri yang sangat posesif dengan keadaan sekitar-sekitar. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangannya mana untuk kelompok 1? Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Teman-teman, di sini saya dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang saya dapat dalam diskusi saya mengenai penyebab rusaknya akhlak dan mental remaja di Indonesia. Pergaulan menjadi salah satu penyebab rusaknya akhlak, selain itu juga teknologi. Banyak orang zaman sekarang yang menggunakannya dengan cara yang salah. Seperti apa yang kita ketahui, kalau masa remaja adalah masa di mana seseorang mulai bisa beridola, yakni mulai bisa tertarik akan sesuatu yang telah ada dalam pikirannya, sehingga kaum muda lebih cenderung meniru tentang apa yang sedang tren. Namun terkadang hal yang ditiru bertentangan dengan aturan, adat istiadat, serta aturan agama, sehingga akan menimbulkan sebuah kerusakan moral. Oleh karena itu sebaiknya teknologi digunakan dengan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang saya dapat dalam diskusi saya mengenai solusi untuk meminimalisir dampak negatif dari pergaulan yang tidak baik, yaitu dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan positif, misalnya banyak beraktivitas dalam organisasi yang baik dan melakukan hal-hal yang bersifat positif. Dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif tentunya akan dapat membuat diri terhindar dari perbuatan yang tidak baik seperti pergaulan bebas. Terima kasih untuk kelompok 3. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 3? Nah, tadi dari tiap kelompok kan sudah presentasi. Mungkin dari tiap kelompok ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok yang lainnya? Saya Bu ingin bertanya ke kelompok 3, bagaimana sikap kalian jika ada teman yang melakukan perbuatan tercela? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Silakan kepada kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya ingin menjawab Bu, yang saya lakukan yakni dengan menegurnya dan memberi nasihat terhadap apa yang dia lakukan, sehingga nantinya dia tidak mengulanginya lagi. Wah, bagus sekali jawaban dari kelompok 3. Mungkin ada lagi dari kelompok yang lainnya yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, kita masuk ke paparan yang terakhir, yakni mengenai kesimpulan. Baik, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yakni di mana kita selalu dianjurkan untuk melakukan perilaku-perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita terhindar dari perilaku tercela dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bergaulah dengan orang-orang yang bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Kepada ketua kelas, silahkan memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.
pertemuan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.